Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 5, yaitu dari Safta Company. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi produk kreatif dan kewirausahaan yang dibimbing oleh Ibu Elvi Sukaisi dengan beranggotakan Aditya Irfandi Afrizal, Fatmawati Sumara Putri, Intan Nuraini, Salma Hananti, Satria Tetuko Pambukoroso, dan Via Auliana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membuat standar laporan keuangan. Materi yang kita pelajari di sini yaitu yang pertama ada definisi laporan keuangan. Saya, Via Auliana, nomor absen 34, akan menjelaskan tentang definisi laporan keuangan. Yaitu tujuan umum laporan keuangan dan manfaat umum. Tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh manajemen di masa yang akan datang. Manfaat umum. Yang pertama, menyediakan informasi kondisi dan perkembangan keuangan yang berhubungan dengan perseorangan atau organisasi atau perusahaan yang menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat. Kedua, memberikan informasi yang berguna bagi manajemen perusahaan. Ketiga, menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang mempunyai suatu kepentingan dalam suatu perusahaan, baik itu pihak internal maupun eksternal. Keempat, mengawasi dan mengendalikan berbagai macam suatu kegiatan yang terjadi pada perusahaan. Kelima, membantu suatu perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Keenam, membantu perusahaan mengetahui laba yang diperoleh. Ketujuh, memudahkan perusahaan untuk menghitung dan menentukan hak dari berbagai pihak internal dan eksternal yang terlibat. Kedelapan, menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen. 9. Mengelola atau mengendalikan dan menguasai aktivitas dalam perusahaan. Dan yang ke-10, memudahkan pencapaian target yang telah ditetapkan. Saya Fatmawati Sumara Putri, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Yang pertama, ada pihak internal perusahaan. Pihak internal perusahaan adalah pihak-pihak di dalam sebuah perusahaan, yakni manajemen, pemilik perusahaan, dan karyawan. Yang kedua, ada pihak eksternal perusahaan. Pihak eksternal perusahaan adalah pihak-pihak yang di luar perusahaan, bukan dari dalam perusahaan. Berikut pihak-pihak eksternal perusahaan, yakni investor, kreditur, supplier, pemerintah, dan masyarakat umum. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan. Adapun beberapa karakteristik laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yakni membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu. Yang kedua, dapat dipahami. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dalam ketekunan yang wajar. Apabila pengguna laporan keuangan dapat mengerti semua informasi yang disajikan, maka informasi tersebut bisa dikatakan dapat dipahami dan dimengerti. Kemudian yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Yang keempat ada andal.
Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tidak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Saya, Intan Nuraini, absen 15, akan menjelaskan materi mengenai tujuan laporan keuangan dan komponen laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Informasi ini mengenai harta, kewajiban, serta modal perusahaan dalam periode yang sedang berlangsung. Yang kedua, memberikan informasi penting terkait perubahan pembiayaan suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan, akan dirincikan pemasukan ataupun pengeluaran perusahaan selama satu periode berlangsung. Yang ketiga, memberikan informasi yang membantu para pemakai laporan dalam menakdir potensi perusahaan. Dari rincian informasi tersebut, nantinya dapat diperhitungkan laba ataupun rugi yang diterima perusahaan dalam periode tersebut. Yang keempat, mengungkapkan sejelas mungkin informasi yang relevan terkait laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam menyusun laporan keuangan ini harus sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan, agar nantinya laporan tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh para pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, komponen laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi atau profit and loss statement. Jadi di dalam laporan laba rugi ini akan disajikan informasi pendapatan yang diterima oleh perusahaan dan beban-beban pengeluaran atau pembiayaan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dan nantinya akan diperhitungkan berapa laba ataupun rugi yang diterima oleh perusahaan pada periode tersebut. Yang kedua ada laporan perubahan modal atau Statement of Change in Equity. Di dalam laporan ini akan digambarkan adanya peningkatan ataupun penurunan kekayaan selama satu periode akuntansi tersebut. Dan dalam menyusun laporan perubahan modal ini harus sesuai dengan prinsip pengukuran tertentu yang dianut oleh perusahaan. Yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jadi di dalam laporan ini meliputi rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta informasi yang dimiliki dan dibutuhkan oleh perusahaan. Laporan CALK ini harus disajikan sesuai dengan anjuran PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yang keempat ada neraca atau balance sheet. Jadi di dalam laporan neraca ini akan disajikan informasi harta dan kewajiban suatu perusahaan. Dalam informasi harta terbagi ke dalam dua bagian, harta lancar dan harta tidak lancar. Keduanya dipisah. Begitu juga dengan kewajiban. Kewajiban jangka panjang akan dipisah dengan kewajiban jangka pendek. Yang kelima, laporan arus kas atau cash flow. Di dalam laporan arus kas ini memuat informasi mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan. Dan dalam laporan ini juga akan diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, ataupun pendanaan oleh perusahaan selama satu periode berlangsung. Saya Salma Hananti, nomor absen 27. Saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Metode analisis.
Yang pertama ada metode analisis horizontal. Analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut juga sebagai metode analisis dinamis. Yang kedua ada analisis vertikal. Apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode, yaitu dengan memperbandingkan antar pos yang satu dengan yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisis vertikal ini disebut juga sebagai metode analisis yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja, tanpa mengetahui perkembangannya. Selanjutnya ada jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis tren. Analisa tren juga disebut dengan analisis time series. Analisis tren membantu manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan perusahaan dan data perkiraan dari performa atau rencana ke depan perusahaan. Analisis common size. Analisis laporan keuangan common size menganalisis neraca dan laporan laba rugi dengan menggunakan persentase. Dalam analisis common size, semua akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan. Semua akun neraca dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Yang ketiga ada analisis persentase perubahan. Analisis laporan keuangan ini sedikit lebih rumit. Bila menggunakan analisis ini, Anda harus menghitung tingkat pertumbuhan untuk semua akun laporan laba rugi dan akun neraca relatif terhadap tahun dasar. Teknik ini adalah bentuk analisis laporan keuangan yang sangat kuat. Yang keempat ada analisis industri. Analisis ini melibatkan perbandingan perusahaan dengan perusahaan lainnya di industri yang sama untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan investasi secara finansial dibandingkan dengan industri lainnya. Jenis analisis ini sangat membantu manajer keuangan untuk melihat apakah ada penyesuaian finansial yang perlu dilakukan. Saya Ditya Irfandi Afrizal, absen 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknik analisis laporan keuangan. Dalam teknik analisis laporan keuangan, dibagi menjadi dua metode pendekatannya. Yang sering dipakai yaitu yang pertama adalah cross selection techniques. Nah, apa sih itu? Cross selection itu teknik analisis dengan cara suatu pendekatan analisis kinerja keuangan dengan membandingkan rasio antara perusahaan Anda dengan perusahaan sejenisnya yang lainnya. Nah, maksud dari ini adalah jadi kita menganalisis keuangan kita dengan dibandingkan ya oleh perusahaan pesaing kita, jadi seperti itu. Karena sejenis ya, jangan ini di sini ada katanya yaitu adalah garis besar itu adalah yang perusahaan yang sejenis. Secara acak Anda mengambil sebuah perusahaan yang jenis pada suatu periode tertentu membandingkan dengan rasio perusahaan Anda. Jadi di sini kita membandingkan rasionya. Baik. Yang kedua adalah time series. Nah, apa sih yang dimaksud dengan time series? Itu teknik analisis yang menyangkut periode analisis. Jadi kita membandingkan kembali ya. Jadi kita membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode ke periode berikutnya. Jadi seperti itulah ya. Analisis menyangkut pada perbandingan rasio perusahaan Anda dengan perusahaan lainnya yang sejenis dalam periode. Jadi ini kita lihat kita tidak membandingkan satu periode tapi beberapa periode, bisa 3 periode kita bandingkan dengan perusahaan yang pesaing kita atau bisa lebih tergantung kemauan kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada lagi analisis keuangan yang memiliki beberapa kriteria yang menjadi subjek analisisnya. Ini ada kriterianya, yaitu yang pertama adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Di sini dalam kurung likuiditas, kemampuan untuk terbebas dari modal pinjaman ya sama aja sih seperti hutang. Kemampuan perusahaan dalam efektivitasnya menggunakan sumber modal itu kinerjanya ya, kayak aktivitasnya. Dan kemudian ada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba ya.
tumbuh dan berkembang. Jadi kita menganalisisnya itu banyak kalau menggunakan time series, tapi kalau cross selection itu ya cuman membandingkan rasio antara perusahaan kita dan perusahaan yang lainnya. Tapi kalau time series itu ada banyak tuh, seperti aktivitasnya, likuiditasnya, dan lain-lain. Baik. Perkenalkan, nama saya Satrio Tetuku Pambukoroso, absen 29. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan analisis perbandingan laporan keuangan. Untuk teknik perbandingan dilakukan dengan membandingkan antara suatu pos dengan pos yang lainnya yang relevan dan bermakna untuk mengetahui perbedaan, besaran, maupun hubungannya. Perbandingan antara pos laporan keuangan dapat dilakukan melalui yang pertama, perbandingan dalam 2 atau beberapa tahun, disebut horizontal. Lalu yang kedua, perbandingan dengan perusahaan yang dianggap terbaik. Lalu untuk yang ketiga yaitu perbandingan dengan angka-angka standar industrial yang berlaku atau industrial norm. Lalu untuk yang keempat yaitu perbandingan dengan budget atau anggaran. Untuk yang terakhir yaitu perbandingan dengan bagian, divisi, atau seksi yang ada dalam suatu perusahaan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini karena itu gratis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.